Bagaimana cara kita menentukan waktu atau time frame yang dipakai dalam kita melakukan trading forex? Ini adalah bagian dari video kedua series belajar forex di tahun 2023 dan tentunya kita akan mencoba untuk membuat suatu series yang sangat step by step ya, runut gitu ya. Karena apa? Karena sejak tahun 2020 di kanal RF Channel kita sudah membuat edukasi series mengenai forex, tapi ada banyak masukan, kok lompat-lompat sih? Kok tidak runut sih? Kadang-kadang ada yang temanya emas, tiba-tiba loncat mengikuti tren pada saat itu euro US dollar. Tolong buat edukasi yang sifatnya runut agar kita bisa belajar. Dan di tahun 2023 juga kita tidak lagi melakukan yang namanya hanya sebuah manual trading system, tapi kita sudah mulai masuk ke dalam bagian yang diotomatisasi. Kenapa ya? Karena kenapa kita tidak mulai lompat ke dalam step selanjutnya. Jadi buat Anda yang mungkin terlewat, saya akan informasikan terlebih dahulu. Ini adalah part kedua dari cara membaca pasar mau berbalik arah. Dan video ini sudah ada di minggu lalu. Jadi gampang kalau sudah lihat video ini dan ternyata merasa perlu, tinggal cari di RF Channel untuk bagian pertamanya. Nanti saya juga akan informasikan kalau sudah bagian ketiga, maka bagian kedua, bagian kesatunya mana. Tujuannya agar Anda jauh lebih gampang, teman-teman, dan kamu semua jauh lebih gampang dalam belajar technical analysis untuk trading forex. So, kita mulai. Pertama, sudah video yang lalu. Yang kedua adalah kita sedang berbicara untuk seragam, setara, pemikirannya sama, menggunakan konsep Fibonacci. Fibonacci retracement itu apa? Satu, tonton video sebelumnya. Yang kedua, bukalah Wikipedia. Lalu, ada hal yang penting dengan kata-kata yang baru sekarang namanya adalah automatic Fibonacci. Tujuannya apa? Kita tidak menarik Fibonacci secara manual. Tujuannya adalah agar kita lebih mudah, lebih cepat, dan mungkin jadi sedikit lebih punya confidence. Banyak orang mau narik support dan resisten itu takut salah. Padahal sebenarnya sih nggak ada hal yang salah dalam kita melakukan technical analysis. Ada juga adalah seiring dengan kita bisa menarik garis versi kita sendiri, maka sebenarnya itu adalah yang diharapkan. Tapi karena kita yakin kita perlu suatu hal yang sifatnya standar dan juga jadi jauh lebih lebih cepat dalam melihat analisanya, maka kita menggunakan yang namanya automatic Fibonacci. Nah, bagi yang belum memiliki indikator, tentunya ketika kita bicara mengenai automatic, maka di dalam kita melakukan technical analysis pada MetaTrader, di mana trading forex itu 90% orang di dunia menggunakan MetaTrader. Dan semua platform, bahkan untuk pialang berjangka di Indonesia, kita tidak bisa bilang broker forex, karena dalam konsep aturan pada Bapepti menyatakan adalah pialang berjangka, maka semua pialang berjangka itu biasanya menyediakan MetaTrader juga sebagai platform untuk chartingnya. Nah, di dalam charting pada MetaTrader itu kita bisa memasukkan indikator custom. Nah, indikator custom yang saya sudah berikan itu saya ambil dari salah satu pialang berjangka yang ada di Indonesia ya. Oh Pak, kok ganti pialang berjangka? Enggak, bukannya bicara mengganti gini. Kalau saya kasih contoh yang ada di luar negeri, saya akan digeruduk sama Bapepti. Kenapa? Karena ya Bapepti tidak menginginkan ada edukasi di Indonesia tidak menggunakan pialang berjangka yang ada di Indonesia. Dan banyak case mengenai pialang berjangka yang ada di luar negeri yang akhirnya tidak bisa kita tarik duitnya. Itu kan repot sekali gitu ya. Nah, jadi kita tetap akan menggunakan pialang berjangka lokal sebagai referensi. Nah, bagi yang belum memiliki indikator, silahkan di-download. Cek, cara setup bisa dibaca di webnya atau saya contohkan sekarang gitu ya. Nah, pertama, download di foreximf.com. Di foreximf.com, lalu lakukan login. Dari login itu pilihlah pada indikator, lalu pilihlah auto candlestick Fibo. Oke, lebih lanjut nanti tinggal cek di sana, download, ambil MetaTrader-nya, lalu abis itu juga baca untuk cara setup-nya seperti itu. Nah, sekarang kita akan sepakat belajar buy on low ya. Bahwa buy on low itu apa? Adalah membeli ketika murah. Jadi ketika ada Fibonacci, maka yang dilakukan adalah buy on low. Begini ya. Kita berharap bisa naik. Makanya namanya membeli dalam keadaan rendah, yaitu adalah ketika Fibonacci-nya ada banyak garisnya dan Fibonacci terdekatnya adalah yang ini, maka ini akan kita anggap sebagai low yang pertama. Sedangkan ketika turun selanjutnya adalah low yang kedua. Nah,
High-nya yang mana nih? Artinya lawannya adalah sell on high ada di sini. Berarti semua garis yang ada di atas disebut sebagai high-nya, ketika ada di bawah kita disebut sebagai low-nya. Low terdekat adalah yang menjadi acuan pertama untuk kita bisa entry. Nah, prinsip ini disebut sebagai swing trading, jangan lupa. Nah, ada pertanyaan yang tersisa. Saya pakai time frame berapa ya dalam parameter setup indikatornya? Kalau di indikator pertama yang ada di setup ketika Anda download pada auto candlestick Fibo, lalu Anda sudah coba download, maka di situ di setup 20. Pertanyaannya di setup 3 ya. Kenapa di setup 3? Ya karena melihat dari sudut pandang time frame 3 hari. Pertanyaannya, apakah time frame tersebut tepat? Dan kenapa harus 3 hari? Pasti pertanyaan berakhir ke sana kan? Oke. Nah, langsung ya. Pertama, untuk mengenai setup time frame 3 hari, 7, 20, 15, 100, 1000, 3000 itu tidak ada aturan yang baku. Tapi saya belajar technical analysis itu mulai stabil menggunakan metode konsisten technical analysis yang sama itu sejak tahun 2008. Dan ini sudah 2023. Artinya dengan metode yang sama saya sudah melakukan lebih dari 15 tahun. Dan saya belajar technical analysis sejak 2004. Nah, saya punya rumusan begini. Semakin panjang waktu digunakan, jadi misalnya tadi time frame untuk menggunakan Fibonacci-nya di indikator pakai 3. Anda pakai 100 misalnya, ya berarti time frame historisnya makin panjang kan? Yang digunakan pada Fibonacci, ya panjang waktu historis yang digunakan pada Fibonacci indikator tersebut, maka akan semakin lama juga hasil resultnya. Benar atau salah di masa depan. Jadi jangan pernah mikir menggunakan time frame 100 pada Fibonacci indikator yang sudah dibuat secara otomatis itu akan kejadian benar dan salahnya untuk 1 jam ke depan. Karena apa? Karena ketika kita bicara 100 artinya itu dibentuk Fibonacci yang dibentuk dari 100 hari. Sesuatu yang dibentuk 100 hari ingin mendapatkan result 1 jam ke depan. Agak aneh nggak sih? Betul ya? Oke, mari kita coba. Kita lihat default setup-nya. Jadi setelah masukkan indikator, ya, nanti bisa masukkan yang namanya adalah auto candlestick Fibo, gampang dari sini tarik masuk ke dalam, baca ya. Jadi setelah di-download, nih di-download ya di Forex IMF, tapi ingat ya, kalau mau coba yang gampang cek di bawah ada link directnya. Dengan link direct itu nanti bisa masuk, lalu abis itu login aja, register, karena register is free, lalu cari di indikator, ini ada satu namanya adalah auto candlestick Fibo. Nah, nanti dari sana masuknya seperti ini, masuk, lalu tarik ke dalam, ya, dari tarik ke dalam, itu nanti akan muncul common dan inputs, nanti di common itu auto DLL-nya dicentang, lalu inputs, di sini days-nya 3. Oke, nah, menggunakan setup 3 days artinya tadi kita akan membuat based on high dan low. Yes, Fibonacci is high dan low dalam 3 candle tersebut atau 3 hari tersebut. Ketiga candle harian tentunya adalah 3 hari tersebut, maka akan terbentuk Fibonacci-nya. 3 hari, maka kita melihat pada time frame hourly kita akan menarik sebenarnya dari 72 candle loh. Jangan lupa yang namanya untuk market forex adalah 24 jam kali 3. Kan 24 jam dalam sehari marketnya selalu buka. Oke, 3 hari. Nah, ini hasil chartnya. Jadi, bila diambil dari cut off-nya ini menuju sampai sini, maka akan otomatis dia akan muncul sendiri. Ya enak dong. Kan banyak yang tidak bisa setup untuk Fibonacci sendiri dan bingung dan ragu dan ini dan itu. Sudah muncul. Oke, nah ini adalah hasilnya kalau menggunakan auto. Ya, Fibonacci-nya tinggal akan ter-adjustment sendiri. Nah, coba bandingkan dengan 10 hari. Yang ini adalah 3 hari, ya. Ini adalah yang 10 hari. Kalau 10 hari, perhatikan dari 18 ke 30 di sini. Di sini adalah dari 26 ke 30 di sini. Berarti beda nih, ya. Loh, apa bedanya, Ryan? Bedanya adalah untuk garis-garis yang muncul itu akan semakin lebar dong. Betul nggak? Secara otomatis kalau kita beli di sini, maka mau dijual di sini, waktunya akan lebih lama dibandingkan mau beli di sini, nih jual di sini, ya kan? Dan melihat hasil di sini, bener nggak? Karena rentangnya akan semakin lebih pendek. Iya apa ya? Oke. Ini 10 hari ya. Belum terasa bedanya? Oke, coba perhatikan chart di bawah ini. Perhatikan yang ada di sisi kanan, ya. Ini adalah chartnya berapa? Ini adalah yang lebih pendek ya. Oke, ini adalah hourly. Oke, lalu habis itu kita lihat. Di sini posisinya
adalah 1.08445. Menuju ke area sini ya 01.08 hampir 685 seperti itu ya. Coba bandingkan, oh ini adalah yang 10 ya. Oke, ini adalah yang 10 nih karena ini lebih lebar ya. Ini lebar, ini adalah yang 10, ini ada yang 3. Coba bandingkan di angka yang sama ini ya. Di angka yang sama, di sini ada garis baru karena 3 hari. Betul nggak? Berarti waktu tempuhnya jadi lebih pendek-pendek. Lihat, untuk angka 108.455 sampai 10865 itu cuma ada 2 garis di sini. Tapi perhatikan di sini, 10865 itu ada di area ini ya. Dengan 1080465 ada di sini, kita dapat 2 garis. Makan 2 resisten. Di sini cuma 1. Betul nggak? Jadi secara otomatis semakin pendek time frame yang dipakai, maka secara otomatis akan semakin banyak resisten or support yang kita dapatkan dengan jangka waktu yang lebih pendek. Sehingga kita bisa trading lebih singkat. Seperti itu. Yang cocok buat saya yang mana, Ryan? Oke, pertanyaannya nggak bisa ke Ryan. Kenapa? Karena Ryan punya imajinasi sendiri, beli sampai jual yang Ryan harapkan. Ada suatu planning. Semakin tidak sering membuka chart, maka better gunakan lebih panjang time setup-nya. Oh, saya sibuk. Saya punya bisnis, ya kan? Saya juga konsultan, ya. Artinya saya punya hal-hal lain yang saya kerjakan di luar hanya trading. Ya, jadi tidak mungkin saya bisa seluasa membuka laptop dan menganalisa chart. Dan artinya kalau saya hanya punya waktu sedikit, saya berarti sebenarnya tidak cocok untuk trading dengan jangka waktu hanya 30 menit. Hanya jangka waktu 15 menit. Kenapa? Karena saya punya keterbatasan. Jadi, rumusnya, semakin tidak sering kita punya kemampuan membuka chart, maka better gunakan lebih panjang time setup-nya pada yang otomatis tadi. Yang ini nih, ya. Oke. Terus, semakin besar modal kita yang dimiliki, gunakan time frame yang lebih panjang lebih baik. Kenapa? Karena modal yang lebih besar membuat kita mampu menahan margin penurunan. Oke. Tapi buat orang yang misalnya, saya itu beda ya dengan yang nanti kan kalkulator ya. Kalkulator untuk menghitung stop loss ratio dan lain sebagainya itu kita bahas setiap hari Selasa. Tapi kalau sekarang yang kita bicarakan adalah modal itu semakin besar, berarti semakin mampu menahan sesuatu yang floating. Tapi semakin kecilnya modal, maka kita harus menggunakan time frame yang lebih kecil. Semakin besarnya modal, time frame bisa diperbesar. Tapi kalau semakin kecil modalnya, time frame diperkecil. Kalau kita semakin punya banyak waktu, maka gunakanlah time frame yang lebih panjang. Semakin kita bisa membuka chart semakin sering, maka gunakan time frame yang lebih kecil. 2 prinsip. Nah, ini juga semakin kecil time frame, kedisiplinan melakukan TPSL semakin diperlukan. Pertanyaan yang ketiga adalah, sudah berani belum pencet SL? Atau cuma berani pencet TP? Kalau tidak berani pencet SL, maka jangan kecil-kecil time frame-nya. Karena errornya akan makin sering. Tapi ketika kita semakin panjang, harus semakin berani memencet SL dan TP-nya. Jangan berani pencet TP tanpa pencet SL. Oke. Loh, poin terakhir bisa dijelaskan lebih jauh. Begini. Ini posisi kan kita beli ini di sini. Misalnya ya, ini kan turun ya. Kita buy di sini. Ya kan? Ini dengan time frame yang pendek. Jangan lupa loh. Ini error, bisa saja terjadi error yang lebih besar. Ini posisinya. Ini kita ternyata mengalami penurunan. Kenapa? Loh, karena support di yang 3 hari, di 10 hari supportnya masih jauh. Berarti kan apa yang dilakukan di sini, kalau kita tidak disiplin, maka kita akan terkena loss kan? Penarikan Fibo di rentang yang berbeda, dapat terbaca support yang dibuat plus resisten, ternyata bukan support dan resisten di waktu yang lain. Ayo, coba buka di time frame yang ketiga sama di time frame 10. Emang bisa sama? Beda. Berarti waktu di 3 hari kita terkena support, apakah di yang time frame 10 hari support? Tidak. Berarti pertanyaannya, kalau support yang dibentuk dengan Fibonacci 3 hari, dengan Fibonacci yang 10 hari, kuat mana? Jawabannya, semakin banyak semakin kuat. Berarti ketika jebol dari support yang kita coba untuk kita beli di day 3 pada Fibonacci, itu berarti sebenarnya akan mengarah ke support selanjutnya kan? Apa jadinya kalau ternyata kita sudah sadar
jebol support, kita beli, tidak stop loss. Berarti kita akan terjebak pada floating yang besar menuju kepada support selanjutnya. Betul? Pelan-pelan. Kalau kata-kata barusan susah, jangan saya yang disuruh ulang, tapi di playback ulang ya. Di playback gitu ya. Oke. Nah, jangan lupa, semakin panjang rentang waktu, maka Fibo yang dibuat akan dianggap jauh lebih kuat. Kalau kita tidak disiplin, kita akan terjebak pada support yang minor, pada kita mau mencoba untuk ambil opportunity. Tapi kita sadar bahwa itu adalah minor support. Maka akan jadi gagal. Secara otomatis berarti kedisiplinan untuk mencoba time frame yang kecil harus tinggi, berani mencet stop loss-nya. Kalau tidak, lucu. Trading pakai time frame day 3 Fibonacci, tapi begitu gagal, berusaha untuk mencari time frame 10. Sebagai apa? Nggak jelas. Kenapa? Karena bisa saja sangat jauh. Cukup nggak modalnya? Kan itu juga belum tentu. Betul kan? Oke. Rumus sederhana. 1:1 atau 3:1. Maksudnya, waktu diharapkan membeli sampai menjual sama dengan rentang waktu yang di setup menjadi sebuah indikator. Ryan mau trading 5 hari. Berarti setup indikator Fibonya 5 hari. Ryan mau trading beli sampai jual 3 hari. Berarti setup indikator Fibonya 3 hari juga. Jadi sehingga otomatis saya mendapatkan sesuatu yang apple to apple. Nilainya jadi equal. Atau yang konservatif, belakangnya jadi dikali 3. Ryan mau trading 3 hari, pakai 15 hari. Karena 9 hari. Jadi 3 hari, ke belakangnya lihatnya 9 hari. Seperti itu. Waktu yang diharapkan membeli sampai menjual kali 3 rentang waktu untuk setup indikator Fibonya. Jadi, Fibo ini sudah otomatis. Betul. Tapi pada akhirnya, pengenalan diri kita agar indikator ini bisa menyuguhkan dengan tepat, ya, pertama, pakai sudut pandang yang ini. Yang kedua, tidak kalah penting adalah ini poinnya, 3 poin ini. Semoga video kali ini bisa memberikan suatu penjelasan yang lebih detail. Dan silakan download indikatornya. Dan silakan untuk indikator tersebut sudah terotomatisasi, cek pada kolom deskripsi. Sampai ketemu setiap hari Selasa untuk live trading, dan setiap hari Senin kita akan belajar edukasi mengenai forex. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Di minggu selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab dari seri pertama. Saya pakai high low berapa sekarang? Dijawab pada video ini. Placement ordernya bagaimana? Ada cara meminimalisir risk nggak kalau ternyata turun? Di buy con turun, bagaimana saya? Bahaya dong. Terus saya mesti mulai dengan berapa lot? Apakah saya perlu stop loss dan stop lossnya berapa? Itu kita akan jawab pada video selanjutnya. Jadi pastikan yang pertama download indikatornya terlebih dahulu. 2, coba. Kenapa? Karena dengerin gampang, ngomong tuh gampang, melakukan susah ya. Knowing is nothing, but applying what you know is everything. Sampai ketemu setiap hari Selasa live trading, dan sampai ketemu juga di video hari Senin berikutnya untuk seri belajar forex. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.